Assalamualaikum Republik Santuy, berjumpa lagi kita di episode kali ini. Kita udah nggak pakai atribut, jadi hari ini kita akan ngomongin hal yang general ya, nggak terfokus di satu aplikasi aja. Jadi video ini sebenarnya akan menjawab pertanyaan dari kawan-kawan yang berkomentar di kolom komentar di video-video sebelumnya gitu. Ada dua pertanyaan sebenarnya. Yang pertama, Bang, cara naikin pendapatan atau cara supaya kita pendapatan di ojol di kurir online ini gede gitu. Ya minimal 2,5 lah gitu kan per harinya. Itu satu. Yang kedua, ada yang nanya, Bang, pendapatan per hari lu paling gede berapa sih gitu. Nah, itu akan kita bahas di episode kali ini ya. Yang pertama, ini yang penting sebenarnya ya pertanyaannya, cara supaya akun kalian itu, bukan akun kalian nih, pendapatan kalian di perojolan ataupun di perkuriran online ini naik. Jadi minimal 2,5, bisa pede lah gue bilang segini gitu kan. Minimal 2,5, 300 sampai 400 mungkin ya. Seperti teman-teman kita yang sering nge-share gitu kan pendapatannya di media sosial atau di grup-grup gitu kan. Kalian juga bisa dapat pendapatan kayak gini. Jangan mau kalah, tenang aja, sama-sama manusia, pasti sama caranya, pasti ada caranya ya. Ini ada empat cara aja, cara dasar sebenarnya ini yang bisa banget membuat pendapatan kalian jauh lebih tinggi gitu ya. Pasti pendapatan kalian lebih dari 200 per hari, insya Allah lah segitu ya. Kita pede bilang segitu soalnya. Dan ini memang beberapa nggak bisa gue terapkan di metode ini, nggak bisa gue terapkan untuk diri gue sendiri gitu ya. Ntar kita lihat di sini apa penyebabnya. Yang pertama, kalian main di tengah, udah pasti ini kunci inti gitu ya. Segacor-gacornya akun kalian, kalau main di pinggiran yang orderan seadanya, tetap aja pendapatan akan kecil gitu kan. Main di tengah itu kuncinya gitu. Akun pas-pasan aja kalau di tengah itu masih anget bang kerasanya gitu kan. Jadi terserah main di tengah itu metodenya kalian yang atur. Mau kalian bolak-balik kayak gue nih, gue nggak tiap hari sih. Gue sering bolak-balik misal ke Jakarta gitu kan. Kalau di Jakarta udah enak nih. Cuma resikonya ya capek gitu. Kalian badannya capek, motor kalian juga capek gitu kan. Atau pilih opsi yang kedua, kalian ngekos di Jakarta, ya udah balik ke rumah seminggu sekali, 2 minggu sekali, sebulan sekali, terserah kalian gitu kan. Kalau nggak ada tanggungan, masih sendiri, masih jomblo, masih enak gitu kan, belum punya keluarga dan lain-lain, itu enak banget kalau ngekos kayak gini. Push aja di situ, pendapatan pasti lebih gede gitu kan. Atau ada juga yang bolak-balik naik kereta, itu juga ada gitu. Jadi ini metode yang kalian pilih sendiri lah gitu. Yang pertama pasti main di tengah. Nah yang kedua, udah main di tengah, tambah jam kerjanya. Udah pasti, ini juga salah satu inti kuncinya. Karena salah satu yang berpengaruh terhadap pendapatan selain kegacoran akun ya ini jam kerja gitu. Apalagi ada aplikasi-aplikasi yang sangat memperhitungkan jam konsistensi on bid gitu kan. Walaupun ya ini kebebasan sebenarnya di tangan driver, tapi ada aplikasi yang mau nggak mau memang jam kerjanya harus teratur gitu kan. Minimal sehari on 10 jam, ada yang kayak gitu kan. Misalkan kalian, kalau kayak gue nih, nah ini minusnya yang tadi, kalau misalkan kalian bolak-balik ke tengah kayak gue nih. Jadi kita misal ke Jakarta ini kan sekitar 2 jam perjalanan gitu ya. 2,5 jam lah, nggak mungkin 2 jam deh. 2,5 jam paling cepet gitu kan. Ini udah kemakan waktu. Misal kalian on sehari itu bisanya free di 14 jam. Kalian main 2,5 jam berangkat, 2,5 jam balik, kalian cuma bisa on 9 jam di sana gitu. Walaupun dari sini ke sana atau dari Jakarta balik ke arah rumah itu bisa pakai TS atau tujuan searah, tapi kemungkinannya nggak sebesar itu gitu. Kemungkinannya sangat kecil untuk dapat TS gitu ya. Nah ini jam kerja itu sangat berpengaruh gitu. Tadi yang pertama main di tengah, yang kedua jam kerja ini coba aja kalian tanyain kalau nggak percaya ke orang-orang yang suka nge-share gitu kan. Itu mereka dapat misal 300.000, 400.000 itu pendapatannya segitu, jam on bid-nya itu berapa lama gitu. Gue sih pede bilang pasti di atas 10 jam gitu. Ada yang 12 jam, ada yang 14 jam, ada juga yang 16 jam bahkan gitu kan. Gue pernah ngobrol dengan orang kadang-kadang, "Bang, lu on dari jam berapa?" "Pagi bang, habis subuh," katanya. "Terus lu malam masih narik?" "Masih bang," katanya. Gitu. Jadi jam kerja ini sangat-sangat berpengaruh gitu ya, mau nggak mau. Yang ketiga, udah main di tengah, jam kerja udah mantep gitu kan, sehari minimal 12 jam. Yang ketiga ini adalah main penumpang. Main penumpang ini serius jauh lebih cepet gitu. Kalau kayak kita nih, kita kan nggak bisa. Kita main food dan barang aja. Kalau main penumpang itu jauh lebih cepet. Kenapa gitu kan? Pendapatan jauh lebih besar dari tarif dasarnya aja, udah bedanya cukup lumayan jauh gitu ya. Terserah mau aplikasi apapun,
bedanya lumayan gitu antara penumpang dengan barang gitu kan, pasti lebih mahal penumpang. Cara mainnya juga jauh lebih cepat penumpang gitu. Penumpang itu datang, naik sendiri, bawa, turun sendiri, selesai gitu kan. Kalau barangnya kecil gampang, gantung di depan, bawa, turunkan. Kalau misalkan barangnya gede, kita harus ngikat-ngikat dulu. Kita harus bongkar pasang dulu, apalagi yang main same day gitu. Itu bedanya gitu. Lah kalau food bang gimana? Ya food lagi. Food bawaannya kecil bang memang gitu kan. Dominannya kecil gitu ya. Cuman restonya nggak semua cepet. Ya kalau cepet enak. Minimal ada yang 5 menit 10 menit buat masaknya gitu kan. Apalagi yang fresh food bisa sampai 30 menit atau setengah jam gitu. Apalagi yang restoran-restoran rame, nggak usah kita sebutkan restonya apa, bisa sampai 1 jam. Argo 8.000, Argo 10.000 1 jam. Gimana coba? Kalau main penumpang cepet, nggak mungkin selama itu gitu. Kalaupun dia masih siap-siap, paling lama juga 15 menit. 15 menit itu udah kehitung sangat lama untuk main penumpang gitu bang. Gitu ya. Jadi makanya udah main di tengah, jam kerjanya lama gitu kan. Terus ditambah main penumpang gitu ya. Yang cara mainnya cepet, argonya besar, wah enak banget ini. Enak banget bang, seriusan. Nah yang keempat udah tinggal jadiin konsistensi di situ. Jadiin akunnya udah kebentuk kayak gitu aja 3 tuh. Terapin hari-hari gitu bang. Terserah deh mau metodenya seminggu sehari libur itu nggak masalah, yang penting terapin kayak gitu. Konsistensi itu udah enak banget tuh. 3 cara dasar untuk meningkatkan pendapatan kalian gitu ya. Makanya kalau misalkan dibanding-bandingin, ntar mungkin ada komen di sini, bang gue main same day bang, sehari bisa gue 400.000 tinggal ngambil 2 kali orderan same day yang argonya kakap. Nggak semua argo same day yang masuk ke akun kita itu argo kakap gitu kan, itu satu. Yang kedua, kalau Anda kebanyakan cancel akunnya yang masuk ternyata nggak kakap nih. Misal akunnya 90.000, 100.000 kan kalian akan skip nih. Pilihannya antara skip dan bawa gitu. Kalau skip beresiko ke akun kalian. Kalau dibawa ya banyak yang bilang kalau misalkan akun di bawah 100.000 untuk same day itu ya receh gitu. Apalagi 8 barang 100.000. Wow, mantap sekali. Atau mungkin, bang gue main food bisa bang sehari 300.000. Betul, bisa banget. Kalau dulu apalagi. Dulu kan ada juga yang prioritas food. Kalian mungkin sering dengar gitu ya. Gue mau prioritas food bang, akunya sehari 300.000 bersih-bersih 2,5 bisa gitu ya. Kalau sekarang Anda jangan lupa, sekarang udah ada slot, udah ada hub, udah ada akun goceng. Bagaimana kalian bersaing dengan prioritas yang di sistem dari perusahaan gitu ya? Ini akan sangat-sangat sulit gitu. Makanya sekarang udah jarang banget yang bilang akun gue mah prioritas food bang. Akan sulit gitu ya. Mungkin ada tapi sedikit. Udah ada 3 ini bersaing, slot hub, ada slot, ada hub, ada argo goceng. Wah sulit sekali untuk bertarung di mode itu ya, di mode food gitu. Nah terus yang bikin abang nggak bisa dapat segitu apaan? Ya itu tadi, satu, kita main barang dan food aja, kita nggak main penumpang, makanya pendapatannya seada-adanya. Kalau dapat restoran yang lama, kalau ngikat-ngikat barangnya, bongkar pasang yang lama, itu memakan waktu yang cukup lama. Yang kedua, kita main ke tengah itu agak susah gitu untuk perhitungannya. Karena kita ngebatasin di jam kerja juga gitu. Kita jam kerja tuh maghrib selesai bang, maghrib balik gitu. Bagus-bagus kalau jam 4, jam 5 udah dapat arah balik gitu kan. Kalau orang-orang kan sampai malam, jam 10 juga jam segini masih ada aja yang on bid gitu. Nah kita ngebatasin itu gitu. Apalagi kalau kita ke tengah. Kita ke tengah dari sana balik jam maghrib sampai sini juga jam 9 gitu kan. Cepet-cepetnya. Gitu, makanya kita agak sulit nih kalau misalkan menerapkan si pendapatan dasar ini gitu. Cuman untuk kalian yang masih sendiri, ini bisa banget dicoba dipraktekkan, coba sebulan gitu, pasti pendapatan insya Allah naik gitu ya. Karena teman-teman gue juga banyak yang menerapkan ya metode ini gitu kan, tadinya di Bogor bareng-bareng dan ngobrol kayak gitu. Jadi kalau misalkan main ke tengah, asal kalian mau niat, mau capek dan mungkin teori dasar ini. Nah, kalau udah nerapin teori dasar ini, kalian tinggal main teori dasar yang terakhir nih, yang cara buat akun gacor itu udah banyak banget kawan-kawan kita yang buat videonya lah gitu ya. Nah, oke, itu aja jadi untuk tipsnya supaya pendapatan kalian jauh lebih dapat gede gitu ya. Misalkan kalau kalian di Bogor sekarang pendapatan cuma 100.000 per hari, pakai cara ini tadi, main ke tengah, tambah jam konsistensi jam on bid, dan tambah jam on bidnya sehari minimal 12 jam lah gitu ya. Main penumpang. Nah 3 ini nih, udah ini selesai, tinggal jadiin akun kalian supaya akun kalian anget dan mulai gacor gitu ya.
insya Allah dalam sebulan pasti pendapatan kalian akan bertambah gitu ya. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, maksimal pendapatan lu per hari paling besar berapa sih bang gitu? Nggak pernah sampai 400.000 tuh, nggak pernah gitu. Jujur nggak pernah. Kalau dari tarif aja ya gitu, nggak termasuk tip, nggak termasuk bonus, itu nggak pernah gue dapat 1.000. Nggak pernah di atas 400.000 gitu. Itu pun 300.000 aja ngap-ngapan kita gitu. Yoh, kenapa bang lu aja ngasih tutorial begitu? Ya emang begitu caranya gitu. Terus lu kenapa nggak bisa dapat misalkan keseringan di atas 200.000? Ih, cobain dah. Lu kan, gue sekarang seringnya di Lalamove ya, karena Lalamove nggak tergantung konsistensi jam on beat gitu. Tanya dah ke depot-depot Lalamove, dapat 200.000, 2,5 itu gitu udah sangat-sangat terasa banget beda dengan akun-akun sebelah lah ya. Kalian udah tahu perbandingannya seperti apa, dan kalian mungkin bisa mengcompare gitu kan. Di Lalamove misal dapat 200.000, di aplikasi sebelah dapat 200.000, bedanya kilometer, beda waktunya, beda capainya itu segimana gitu ya. Itu mungkin menjawab 2 pertanyaan. Yang pertama, cara dapetin pendapatan yang jauh lebih besar. Yang kedua, pendapatan harian yang paling besar segimana gitu. Itu aja di episode kali ini. Kalau ada pertanyaan, kalau ada koreksi, kalau ada yang mau menambahkan, boleh banget di komen di kolom komentar. Atau mungkin kalau ada yang mau bertanya malu di kolom komentar, boleh banget langsung DM ke Instagram. Kalau ada kesalahan, mohon dimaafkan. Waduh, ntar jadi viral yang kayak di video-video yang bocil nyolong HP ya. Itu aja di episode kali ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.